Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Mustika dari kelas 2A dengan nomor NPM 2201105211171, Prodi PGSD. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Narkoba dan Pencegahannya. Pembahasan pengertian narkoba. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang dalam pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Ketergantungan adalah suatu keadaan di mana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkoba yang makin bertambah. Apabila pemakaiannya dikurangi atau diberhentikan, akan timbul gejala putus zat atau withdrawal symptom. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memperoleh narkoba yang dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal. Jenis-jenis narkoba. 1. Narkotika. Menurut UU RI No. 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh heroin, kokain, ganja. Golongan 2. Narkotika yang berhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contoh morfin, petidin. Golongan 3. Narkoba yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contoh kodein. 2. Psikotropika. Menurut UU RI No. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan 1. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh ekstasi. Golongan 2. Psikotropika yang berhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh amfetamin. Golongan 3. Psikotropika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh fenobarbital. Golongan 4. Psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, contoh diazepam, nitrazepam. 3. Zat adiktif lainnya. Yang termasuk zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi A. Minuman alkohol.
mengandung etanol, etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika, akan memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol. Golongan A, kadar etanol 1-5%, contoh bir. Golongan B, kadar etanol 5-20%, contoh berbagai minuman anggur. Golongan C, kadar etanol 20-45%, contoh whisky, vodka, Mansion House, Johnnie Walker. B, inhalasi atau gas yang dihirup, dan solven atau zat pelarut, mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus cat, kuku, bensin. C, tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. D, dalam upaya penanggulangan narkotika di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol, terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika lain yang berbahaya. Pengaruh dan efek penggunaan narkoba. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perkembangan seorang dalam masa kanak-kanak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah penggunaan narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba pada remaja tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dan pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV atau AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa. Penyalahgunaan narkoba selain merugikan kesehatan diri sendiri juga berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak ekonomi karena sifat obat yang membuat ketergantungan, di mana tubuh penggunaan selalu meminta tambahan dosis, dan dengan harga obat-obatan jenis narkoba yang tergolong relatif mahal, maka hal tersebut secara ekonomis sangat merugikan. Ekonomi keluarga bisa bangkrut bila mana keluarga tidak mampu lagi membiayai ketergantungan anggotanya terhadap narkoba. Bahkan hal ini bisa berdampak buruk, yaitu bisa menimbulkan persoalan kriminalitas seperti pencurian, penodongan, bahkan perampokan. Keharmonisan keluarga pun bisa terganggu manakala salah seorang atau beberapa orang anggota keluarga menjadi pecandu. Sifat obat yang merusak secara fisik maupun psikis akan berdampak kepada ketidaknyamanan hubungan sosial dalam keluarga. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Perilaku pengguna yang tidak terkontrol dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, terlebih jika dikaitkan dengan timbulnya berbagai penyakit yang menyertai seperti hepatitis, HIV atau AIDS, bahkan kematian. Bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkoba ini secara umum
sebagai berikut. 1. Aspek fisik. Adapun aspek fisik yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah sebagai berikut. A. Gagal ginjal. B. Perlemakan hati, pengkerutan hati, kanker hati. C. Radang paru-paru, radang selaput paru, TBC paru. D. Rentan terhadap berbagai penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan HIV atau AIDS. E. Cacat janin. F. Impotensi. G. Gangguan menstruasi. H. Pucat akibat kurang darah atau anemia. I. Penyakit lupa ingatan atau pikun. J. Kerusakan otak. K. Pendarahan lambung. L. Radang pankreas. M. Radang syaraf. N. Mudah memar. O. Gangguan fungsi jantung. P. Menyebabkan kematian. Q. Aspek psikologis. R. Emosi tidak terkendali. S. Curiga berlebihan sampai pada tingkat waham atau tidak sejalan antara pikiran dan kenyataan. T. Selalu berbohong. U. Tidak merasa aman. V. Tidak mampu mengambil keputusan yang wajar. W. Tidak memiliki tanggung jawab. X. Kecemasan yang berlebihan dan depresi. Y. Ketakutan yang luar biasa. Z. Hilang ingatan atau gila. 2. Aspek sosial. Adapun aspek sosial yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah sebagai berikut. A. Hubungan dengan keluarga, guru, dan teman serta lingkungan terganggu. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Selalu menghindari kontak dengan orang lain. D. Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan positif. E. Tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada. F. Melakukan hubungan seks secara bebas. G. Tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada. H. Melakukan tindakan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual. Pencegahan dan solusi penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor-faktor yang dapat mencegah remaja menggunakan narkoba adalah sebagai berikut. Hakim 2004. 1. Ikatan yang kuat di dalam keluarga. 2. Pengawasan orang tua yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang jelas dan perlibatan orang tua dalam kehidupan anak atau remaja. 3. Keberhasilan di sekolah. 4. Ikatan yang kuat di dalam institusi prososial seperti keluarga, sekolah, dan organisasi keagamaan. 5. Menerima norma kebiasaan tentang larangan penggunaan narkoba. 6. Keluarga harus dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik. 7. Disiplin, tegas dan konsisten dengan aturan yang dibuat. 8. Berperan aktif dalam kehidupan anak-anak. 9. Memonitor aktivitas mereka. 10. Mengetahui dengan siapa anak atau remaja bergaul. 11. Mengerti masalah dan apa yang menjadi perhatian mereka. 12. Orang tua harus menjadi panutan. 13. Orang tua menjadi teman diskusi. 14. Orang tua menjadi tempat bertanya. 15. Mampu mengembangkan tradisi keluarga dan nilai-nilai keagamaan. 16. Menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan ketika ada anggota keluarga yang menggunakan narkoba. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Berusaha tenang, kendalikan emosi, jangan marah dan tersinggung. 2. Jangan tunda masalah, hadapi kenyataan, adakan dialog terbuka dengan anak. 3. Dengarkan anak, beri dorongan nonverbal, jangan memberi ceramah atau nasihat berlebih. 4. Hargai kejujuran. 5. Jujur terhadap diri sendiri, jangan merasa benar sendiri. 6. Tingkatkan hubungan dalam keluarga, rencanakan membuat kegiatan bersama-sama keluarga. 7. Cari pertolongan, cari bantuan pihak ketiga yang paham dalam menangani narkoba atau tenaga profesional, puskesmas, rumah sakit, panti, atau tempat rehabilitasi. 8. Pendekatan kepada
orang tua, teman, anak pemakai narkoba, ungkapkan dengan hati-hati dan ajak mereka bekerja sama menghadapi masalah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.